Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran Lintas Minat Ekonomi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang materi yang sebelumnya, yaitu kita sudah membahas indeks harga. Nah, sekarang kita akan membahas inflasi. Jadi ini video part 2. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu masih menonton hingga akhir ya, Nak ya. Silakan menonton. Indeks harga dan inflasi. Inflasi. Satu, pengertian inflasi. Pengertian inflasi. Jadi, inflasi ini adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, serta berlangsung secara terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Jadi, bisa disempitkan atau bisa dapat disimpulkan itu inflasi itu merupakan uh, kenaikan barang gitu. Nah, jadi barang-barang itu tuh naik semua, harga barang naik, harga kebutuhan pokok naik. Nah, itu tuh sudah dapat dikatakan dengan inflasi. Jadi uang yang dulunya kita 1.000 yang bisa dapat permen 10 biji, sekarang pada tahun ini kita udah nggak bisa lagi. Dengan harga 1.000 permen itu cuman bisa dapat 4 sampai 5. Nah, itu sudah merupakan kata inflasi. Jadi udah kenaikan harga barang gitu. 2. Faktor-faktor penyebab inflasi. Faktor-faktor penyebab inflasi ini ada beberapa. Nah, di sini yang pertama ada jumlah uang yang beredar itu di masyarakat itu tidak seimbang dengan jumlah peredaran barang. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada barang-barangnya, atau kebalikannya. Jadi misalnya jumlah barang-barangnya lebih banyak tapi uangnya yang beredar tidak banyak, kayak gitu. Terus yang kedua juga ada pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, kayak gitu. Terus yang ketiga ada adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah. Dan yang keempat itu adanya fluktuasi dari sektor luar negeri, ekspor atau impor. Terus ada juga ada fluktuasi dari investasi, tabungan, penerimaan dan pengeluaran negara, kayak gitu. Jadi di sini itu ada beberapa penyebab faktor inflasi. 3. Jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini ada dari berdasarkan beberapa hal. Nah, jadi ada yang pertama yang Ibu jelaskan di sini itu adalah berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi berdasarkan tingkat keparahannya ini itu ada dibagi menjadi 4, ada inflasi ringan, ada inflasi sedang, terus inflasi berat dan inflasi sangat berat. Jadi jika inflasinya ringan itu kurang dari 10%, itu inflasinya masih mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Jadi biasanya terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum di bawah 10% per tahun dan masih dapat dikendalikan. Jadi di bawah 10% itu adalah kenaikan harga barangnya dalam setiap tahunnya. Jadi misalnya yang dulunya harganya 5.000 terus tahun besoknya jadi 5.500. Nah, itu masih dalam kata inflasi yang mudah dikendalikan dan masih belum mengganggu perekonomian dari suatu negara. Terus yang kedua itu ada inflasi sedang. Jadi inflasi sedang ini dari 10% hingga 30%. Jadi inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Jadi inflasinya ini berada masih di sekitaran 10% sampai 30% per tahun. Misal tahun ini harganya 5.000, terus tahun depannya jadi naik jadi harganya 6.000. Nah, itu masih kategori inflasi sedang, kayak gitu. Dan masih belum berpengaruh untuk perekonomian suatu negara, masih belum. Nah, yang ketiga itu inflasi berat. Inflasi berat ini dari 30% sampai 100%. Jadi
inflasinya ini dapat mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Jadi biasanya kondisi ini tuh umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang atau tidak mau menabung gitu. Jadi dia uangnya tidak mau dipakai untuk menabung karena bunganya itu biasanya akan jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasinya. Jadi contohnya misalnya harga barangnya sekarang 5.000. Nah, besokannya naik menjadi tahun depannya naik jadi 10.000. Nah, itu sudah terkategori inflasi berat gitu. Biasanya orang-orang itu lebih kayak udah nyimpen barangnya aja gitu dan jarang untuk mau menabung kayak gitu. Terus yang keempat, ini adalah inflasi sangat berat. Jadi di atas 100%. Lebih di atas 100%. Jadi inflasi yang telah mengacau. Nah, inflasi ini tuh sangat udah telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat 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 sulit dikendalikan. Jadi biasanya namanya ini dengan hyperinflation. Jadi hyperinflation ini inflasinya itu udah sangat sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Jadi kan ada cara yang mengendalikan. Nah, itu aja sudah tidak bisa lagi. Jadi contohnya misalnya harga di tahun ini 5.000, di tahun depan itu udah bisa jadi 15.000, 20.000. Nah, itu udah inflasi sangat berat kayak gitu. Nah, selanjutnya ini berdasarkan penyebabnya. Jadi, berdasarkan penyebabnya dibagi jadi dua, ada inflasi tarikan permintaan dan ada inflasi dorongan biaya produksi. Jadi, inflasi tarikan permintaan ini adalah inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan barang dan jasa. Nah, biasanya kelebihan permintaan ini tidak dapat dipenuhi sama si produsennya. Jadi otomatis yang misalnya contoh nih ya, pas pada saat kemarin kita awal-awal masa pandemi atau masa COVID-19 ini, awal yang dulu misalnya harga masker satu boxnya hanya 25.000, hanya 30.000, itu sudah isi 50 pieces, 50 lembar masker. Pada masa COVID-19 harganya langsung melonjak hingga 150.000, ada yang 200. Nah, itu tuh karena tarikan permintaan. Jadi orang-orang banyak yang beli masker secara berbox-box untuk disimpan di rumah. Nah, karena banyaknya permintaan dan produsen memproduksinya hanya segitu-segitu aja, jadinya itu berdasarkan penyebabnya, jadi mengalami kenaikan harga atau mengalami inflasi. Terus yang kedua itu adalah inflasi dorongan biaya produksi. Jadi inflasi ini itu terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biasanya biaya produksi itu yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Nah, biasanya tuh kalau misalnya contohnya adalah biaya produksinya, misalnya bahan bakunya naik, yang kayu, misalnya kayu mau dibuat jadi meja. Nah, misalnya harga kayunya yang awalnya hanya 1 juta 2 juta naik jadi harganya bisa 4 juta 5 juta. Otomatis kan para produsen yang memproduksi meja pasti akan menaikkan harga jualnya juga. Nah, itu berarti kan harganya naik lagi. Jadi bisa dikatakan inflasi karena dorongan biaya produksi. Selanjutnya ada berdasarkan sumbernya. Jadi tadi sudah ada berdasarkan tingkat keparahannya, terus ada berdasarkan penyebabnya, dan ini ada berdasarkan sumbernya. Jadi yang berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi dua. Ada inflasi yang berasal dari domestik dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Biasanya kalau yang inflasi yang berasal dari domestik itu terjadi karena adanya permasalahan di dalam negeri. Sedangkan kalau yang berasal dari luar negeri berarti ada efek inflasi yang dari luar negeri kayak gitu. Jadi penyebabnya tuh biasanya harga barang-barang impor. Nah, untuk yang berasal dari luar negeri tuh meningkat, semakin mahal. Jadi otomatis harga di negara kita yang barangnya dari luar ke dalam sini naik. Nah, itu kan udah biasa, berarti itu udah inflasi berasal dari luar negeri karena udah dari negara asalnya itu udah mengalami kenaikan kayak gitu. Sedangkan kalau yang berasal dari domestik yang memang di dalam negeri aja gitu naiknya, misalnya emang karena uang apa sih, karena emang permintaannya tinggi, terus juga ada supply yang terganggu, distribusi barangnya terganggu kayak gitu, terus ada biaya produksinya naik juga, terus juga ada masih banyak faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan inflasi itu naik dari dalam negeri. Menghitung inflasi.
Nah, di sini kita masuk ke rumus indeks harga konsumen atau IHK. Jadi rumus indeks harga konsumen yang tadi yang sudah Ibu jelaskan di video yang kemarin itu ada IHK sama dengan PN atau harga pada tahun tertentu dibagi dengan P0 atau harga pada tahun dasar dikali 100%. Terus untuk menghitung laju inflasi itu IHK periode tahun ini dikurangin dengan IHK tahun sebelumnya dibagi dengan IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi untuk menghitung laju inflasi biasanya kita harus mencari IHK-nya dulu. IHK tahun ini dengan tahun sebelumnya. Contoh IHK tahun ini 2000 misalnya. Terus IHK tahun sebelumnya 1500. Nah, itu kita bisa ngitung laju inflasinya. Berarti IHK periode tahun ini 2000 dikurangin dengan 1500 dibagi dengan 1500 dikali 100%. Jadinya 500 dibagi 1500 dikali 100%. Nah, kayak gitu cara menghitung laju inflasi. 5. Dampak inflasi. Jadi dampak inflasi ini dibagi menjadi beberapa subjek. Itu ada yang pertama ada bagi pemilik pendapatan tetap, terus yang kedua juga ada bagi para penabung, terus yang ketiga ada bagi para kreditor, terus bagi produsen, terus bagi konsumen dan bagi perekonomian nasional. Jadi setiap subjeknya, setiap subjek di masyarakat itu punya dampak inflasinya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya bagi pemilik pendapatan tetap itu biasanya inflasi itu sangat merugikan karena kan harga kita karena pendapatan tetapnya itu kan sama nih, misalnya setiap bulannya gajinya hanya 2 juta misalnya. Nah, sedangkan kalau inflasi kan naik terus kan dengan pendapatan kita 2 juta, tapi kan otomatis pengeluaran kita bertambah jika inflasinya naik kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk para penabung juga tentunya orang-orang pada enggan untuk menabung karena nilai mata uangnya kan menurun karena inflasi kayak gitu. Jadi setiap para subjeknya itu punya dampaknya masing-masing. 6. Cara mengatasi inflasi. Nah, cara mengatasi inflasi ini ada beberapa hal. Nah, yang pertama ini ada kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Jadi, kalau misalnya mengalami inflasi kan berarti uang yang beredar di masyarakat kan semakin banyak. Nah, bagaimana cara menguranginya? Nah, itu dengan kebijakan moneter salah satunya. Nah, kebijakan moneter ini ada beberapa cara lagi. Yang pertama ada politik diskonto, artinya itu kebijakan moneter di mana bank-bank itu menaikkan suku bunga. Jadi sehingga jumlah uang yang beredar itu dapat dikurangi. Terus yang kedua ada politik pasar terbuka. Jadi politik pasar terbuka ini kebijakan bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal agar bank sentral itu dapat menekan jumlah uang yang beredar kayak gitu. Terus yang ketiga ada peningkatan kas rasio atau meningkatkan cadangan uang kas yang ada di bank. Jadi sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur atau masyarakat itu jadi berkurang kayak gitu. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya inflasinya mengalami inflasi, bagaimana caranya dengan politik diskonto? Berarti bank-bank itu harus menaikkan suku bunga. Kenapa? Biar masyarakat itu mau menabung gitu. Jadi kan kalau suku bunganya tinggi kan pasti masyarakat mau menabung dong karena dapat bunga yang lebih. Nah, itu makanya biar uang yang beredar di masyarakat tidak banyak, makanya orang-orang disuruh menabung. Nah, dengan cara si politik diskonto ini. Jadi suku bunganya dinaikkan. Terus politik pasar terbuka dengan menjual obligasi atau surat berharga. Nah, jadi misalnya dengan menjual surat berharga atau menjual obligasi itu
Orang-orang kan pada semangat nih, wih ada banyak surat berharga nih, pada beli kan otomatis uangnya itu berubah jadi ke surat berharga kan atau obligasi. Jadi uang yang beredar di masyarakat juga semakin berkurang kayak gitu. Jadi bagaimana mengontrol biar uang yang beredar di masyarakat itu tidak banyak kayak gitu. Terus yang kedua itu juga ada kebijakan fiskal. Nah di sini kebijakan fiskal itu berhubungan sama dengan finansial pemerintah. Nah kalau yang moneter itu berhubungan dengan bank. Terus kalau misalnya yang fiskal ini biasanya dengan pemerintah gitu. Nah, biasanya ada 3 cara dengan kalau mengatasi inflasi. Jadi jika inflasi itu biasanya menaikkan tarif pajak, terus menekan pengeluaran pemerintah dan meminjam dana dari masyarakat kayak gitu. Terus yang ketiga itu kebijakan non moneter. Kebijakan non moneter ini biasanya di luar dari bank, biasanya di luar dari bank sentral, terus di luar dari pemerintah. Nah, biasanya lebih ke pengusaha atau produsen kayak gitu. Biasanya yang pertama itu mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, terus juga meningkatkan tingkat upah dan melakukan pengawasan. Dan yang keempat ada kebijakan sektor real. Nah, biasanya di sini pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM. Terus yang kedua itu ada menekan arus barang impor. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menonton video part 2 ini hingga akhir. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di Learning. Sebelumnya ibu mohon maaf jika ada kata salah atau ada yang belum dimengerti. Sekali lagi ibu terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.